kembali lagi di Islam Itunda, Jamaah Islam Itunda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah masuk surga sekeluarga. Alhamdulillah. Nah sebelum kita lanjut kita akan melihat lagi sebuah video tayangan tentang detik-detik truk seruduk satu keluarga di pinggir jalan. Innalillahi. Ini dia tayangannya. Rekam detik-detik truk menyeruduk 3 warga diduga satu keluarga di depan kantor BJB cabang Cikululu, Cicantaian, Kabupaten Sukabumi pada hari Minggu 3 September sore hari. Kecelakaan maut itu terjadi tidak lama setelah seorang anak laki-laki yang menaiki motor yang dikemudikan oleh ayahnya. Peristiwa itu mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya terluka parah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita tuh gak pernah tahu kapan datangnya ajal kita. Tapi gini Ustadz ya, kejadiannya misalnya nih, anaknya tadi itu adalah hafiz Quran. Katanya saya pernah dengar itu, hafiz Quran itu katanya bisa booking surga. Emang surga bisa di booking Ustadz? Mohon izin penjelasannya nih Fadl, silakan Ustadz. Ya Allah, izin Habib dan Ustaz. Aduh, tadi ngiris lihat tayangan tadi ya. Baik kepada semuanya, mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan tema kita ini masuk surga sekeluarga. Bukan hanya sendiri. Nabi Adam sendiri di dalam surga merasa sunyi. Sehingga dihadirkanlah Siti Hawa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menziarahi makam kedua orang tuanya atau salah satunya dari keduanya setiap hari Jumat, maka niscaya Allah akan menghapuskan dosanya. Dan dia dinilai, dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Nah buat kita semua, anak-anak itu bisa mengangkat derajat orang tuanya. Lewat jalur apa? Permohonan ampunan dari anaknya. Kenapa aku diangkat derajat seperti ini? Ternyata ada doa permohonan ampunan dari anak-anaknya. Apalagi ketika ada seseorang mendapatkan kiriman pahala dari keluarganya. Maka tidak ada salahnya seorang anak bersedekah untuk orang tuanya. Diniatkan untuk orang tuanya. Kata Nabi, kenapa kau tidak bersedekah dengan niat pahala untuk orang tuamu? Engkau dapat pahala, orang tuamu pun dapat pahala. Apalagi kalau jadi hafiz Quran. Hafiz Quran itu bisa memberikan syafaat, penyelamatan buat 10 orang dari keluarganya. 10 orang dari keluarganya. Ini jaminan, artinya apa? Ini betul-betul adanya anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya, yang menjadi amal jariah buat keluarga. Amin. Tapi Ustadz tadi saya mau nanya masalah sedekah. Kalau misalnya kita udah naruh terus baru ingat, ya Allah tadi lupa lagi niatin buat orang tua. Bisa apa? Bisa. Saya niatkan sedekah yang tadi saya sedekahkan, saya niatkan untuk orang tuaku. Oh Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jazakallah khairan katsiran. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan sama jamaah buat tanya-tanya ya. Sama guru-guru kita mewakilin di rumah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita kasih kesempatan jamaah yang mau nanya, silakan angkat tangannya yo. Gantian. Oh, bapak-bapak dulu nih ya, yang hanya minoritas di sini nih. Mohon izin Pak, silakan Pak. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Sasmita dari Majelis Taklim At-Taqwa selaku Cibeber Cianjur. Tepuk tangan Bu, Masya Allah. Silakan Pak Ihsan. Saya mau bertanya kepada Habib Usman. Habib Usman, Masya Allah. boleh. Apakah benar istighfar anak yang soleh bisa mengangkat derajat orang tua? Ataukah ada selain istighfar atau dzikir yang bisa membahagiakan kepada orang tua dengan cepat? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab sama guru kita Habib Usman, Fadl Bib. Afwan Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, ketika kita minta ampunan terhadap orang tua kita, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ketika kita bacakan Yasin, bacakan Fatihah terhadap orang tua kita, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Ketika waktu diazab di kubur, berhenti dulu. Ketika dia orang yang soleh, bertakwa kepada Allah, tambah lagi pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah kita sebagai anak yang
berharap menjadi anak yang soleh, selalu mendoakan orang tua kita. Bersedekah atas nama orang tua kita. Memberikan rezeki kita untuk umrohkan, badalkan orang tua kita. Badalkan haji orang tua kita. Amin. Ini adalah berkah yang tiada tara yang didapatkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, ada gak sih doanya? Doanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Nah, ini adalah salah satu doa untuk mendoakan orang tua kita. Doakan diri kita diampuni sama Allah, dan Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kita. Ditanya, ada lagi gak sih doanya? Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat. wal mu'minina wal mu'minat Al ahya'i minhum wal amwat. al ahya'i minhum wal amwat. Min masyarikil ardi ila magharibiha. مشارق الأرض إلى مغاربها Wa barriha. barriha Bahriha. بحرها Khususan khususan ila abaina. ila ahbaina Wa ummahatina. atina Wa ajdadina. wajadadina Wa jaddatina. wajadatina Wa asatidina. Wa muallimina. ومعلم Waliman ahsana ilaina. ولمن أحسن Wali ashabil huquqi alaina. حقوق Ya Allah, ampunilah mukminin dan mukminat, muslimina wal muslimat yang masih hidup, yang wafat, yang pulang ke rahmatullah, yang ada di timur, yang ada di barat, yang semuanya di darat, di lautan, khususnya bapak saya, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ini adalah doa untuk anak kepada orang tuanya. Bukan hanya buat orang tua, tapi buat ibu kita, kakek kita, nenek kita, guru-guru kita, mereka yang telah berbuat baik kepada kita, kita doain juga. Teman kita berbuat baik, kita doain. Saudara kita berbuat baik, kita doain. Siapapun yang berbuat baik kepada kita, ini adalah doanya untuk mendoakan mereka. Dan juga apa? Berharap, ya Allah, ampuni mereka, kasih keberkahan bagi mereka, dan juga kasih yang namanya rahmat-Mu ya Allah kepada mereka yang telah berbuat baik kepada kita. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, ketika kita mendoakan mereka, maka doanya akan balik ke kita. Jadi kalau kita doain satu, Allah akan kasih kita balas yang banyak. Kita aminin doa orang lain, aminnya sampai sama kita. Jadi jangan pelit mengaminkan, jangan pelit mendoakan, karena kebaikannya akan kembali kepada kita. Anak yang saleh, anak yang saleha, yang bertakwa kepada Allah, selalu meminta ampunan terhadap orang tuanya dan berharap berkumpul di dalam surganya Allah bersama keluarganya, bersama anak istrinya, dan terkhususnya bersama orang tuanya. Oleh karena itu, jadilah anak yang saleh, jadilah anak yang saleha. Umur kita nggak ada yang tahu, boleh jadi besok atau lusa kita dicabut nyawa oleh Allah. Jadikanlah diri kita meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kita bisa berkumpul sama orang-orang tua kita. Amin. Sehingga kita berada dalam kebaikan dalam surganya Allah. Amin. Pak Ihsan ya, begitu Pak Ihsan ya, sedih pasti dengernya kita ya. Ini Masya Allah, tapi itulah dia, maksudnya kita sebagai yang masih ada hidup ini masih bisa mendoakan mereka. Kalau mereka yang udah di sana nggak bisa mendoakan kita juga. Ya Masya Allah, mereka justru berharap doa dari kita semuanya. Makasih banyak Pak Ihsan, tepuk tangan sekali lagi buat Bapak yang bertanya, Masya Allah. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan lagi dari sebelah sini lagi, boleh satu lagi angkat tangan, ayo. Angkat, ya nah ini di depan sekarang, izin Ibu, boleh. Iya. Saya dari perwakilan Majelis Taklim At-Taqwa Cilaku Cianjur Cibeber. Iya, ibunya namanya saya perkenalkan. Saya perkenalkan Oh, ibu nama namanya Ibu? saya Oh, iya. Ibu Sumiatin. Ibu Sumiati, saya kira ibu namanya saya perkenalkan. Iya. Ibu Sumiatin Ningrum dari Majelis At-Taqwa. Oh, tepuk tangan dong Bu, Masya Allah. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kalau kita bisa masuk surga itu syaratnya harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi kalau keluarga dapatkan kejahatan dan dibalas dengan kejahatan, apakah bisa masuk surga ya Ustadz? Itu aja pertanyaan Ibu, kaget semuanya kan. Masya Allah, kenceng ya. Ustaz Maulana yang ngagetin, biasa jadi kaget juga. Itu aja Ibu, Ibu belum ngucapin Assalamualaikum loh, udah? Oh udah ya. Udah itu terima kasih banyak Ibu. Ustaz yang mau di sini jawab. Ente ketularan guru ente. Iya. Silakan Baik Ustaz. guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Kalau engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Wa in asa'tum falaha. Begitu pula dengan kejahatan. Tentu kejahatan itu akan kembali untuk dirimu sendiri. Pertanyaan dari ibu tadi, apakah syarat masuk surganya Allah adalah membalas kejahatan dengan kebaikan? Membalas kejahatan dengan kebaikan adalah akhlak mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi senantiasa ditaruh kotoran di hadapan pintu rumahnya, setiap kali beliau lewat ada kotoran tersebut, Nabi membalasnya dengan mengirimkan buah-buahan kepada orang yang mengirimkan kotoran. Ketika Nabi dicaci maki, Nabi membalasnya dengan pujian-pujian terhadap orang tersebut. Lalu membalas kebaikan, membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Yang pertama adalah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang disebut akhlak memang adalah ketika seseorang membalas keburukan dengan kebaikan. Karena kalau ada orang membalas kebaikan dengan kebaikan bukan akhlak namanya, tapi dagang. Kenapa dagang? Nanti dia memberi barang kalau orang kasih uang. Nanti dia berbuat baik kalau orang berbuat baik, itu namanya dagang. Barter, engkau kasih saya kebaikan, saya kasih kau kebaikan. Berarti dia barter aja. Tapi akhlak mulia itu apa? Orang ternyata tidak berlaku baik kepadanya. Namun dia membalasnya dengan kebaikan. Apakah itu menjadi salah satu syaratnya masuk surga? Syaratnya masuk surga kalau itu diterima sama Allah. Seberapa banyak pun kita anggap diri kita melakukan kebaikan. Tapi ternyata bukan karena Allah. Bisa jadi tidak masuk surga. Kenapa? Karena kita melihat dari rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisakah membuat orang tua kita ataupun kalau misalnya anak kita yang dijahatin, kalau misalnya orang tua kita yang dijahatin, kalau misalnya keluarga kita yang dijahatin, kalau ikut baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak pernah marah jikalau yang dilukai adalah dirinya ataupun keluarganya. Tapi Nabi marah kalau yang dilukai adalah agamanya. Ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah, Nabi tidak marah. Allah yang membelanya. Ketika daripada Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka semua mendapatkan keburukan, Nabi tidak marah, tapi Allah yang marah. Ketika orang sudah ikhlas dalam beribadah, maka tidak perlu membela dirinya, justru Allah yang akan membelanya. Ketika keluarga Nabi SAW disakiti, Nabi tidak marah. Tapi ketika agama Allah yang diinjak-injak, anaknya tidak sholat misalnya, atau cucunya melakukan pelanggaran, maka Nabi sendiri yang akan memarahinya. Bukankah kita pernah mendengar, seandainya yang mencuri adalah putriku Fatimah, maka akan kupotong sendiri tangannya. Artinya apa? Nabi hanya marah ketika yang terjadi adalah melukai agama. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam, Masya Allah. Satu lagi dari kelompok sebelah kiri saya, angkat tangan yang mau bertanya boleh. Wah, coba nih kayaknya nih yang di atas serius nih kayaknya nih. Ada permasalahan penting. Mohon izin silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Entat Solihat dari Majlis Taklim At-Taqwa Cibeber Cianjur. Tepuk tangan dari Cibeber Cianjur. Silakan Ibu. Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu. Mau bertanya ke Pak Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Iya, yang Ibu. unyu-unyu ya Bu ya. Doa manakah yang diterima Allah agar keluarga masuk surga? Doa bapak, doa ibu, atau doa anak? Wih Masya Allah. Tolong penjelasan.
doa semuanya. Oh itu. Tolong penjelasannya dok. Dokter. Dokter. Apa panggil aja dokter sekali-sekali. Dia mungkin udah bosan dipanggil Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dokter, mau dijawab, silakan. Makasih banyak Bu, ya Allah. 1 menit saya dapat gelar. Baik, satu hal buat kita, tanpa menggurui hanya mengingatkan. Betul, saya setuju. Semuanya berharap supaya doanya dijabah. Tapi kalau lihat siapakah, kalau sama keimanannya, sekali lagi, kalau sama keimanannya, maka doa ibu yang paling utama. Karena doa ibu itu 3 kali lipat dibanding diterimanya oleh Allah dibanding doa ayah. Karena ibu ada kasih sayang dalam doa. Ikut rahimnya, ikut kasih sayangnya. Maka doa seorang ibu itu cepat diijabah. Derajatmu tidak dibanding ayah. Kau mengandung. Coba lihat. Baru kita bahas ibu ini sudah nangis. Karena doa ibu kadang-kala berurai air mata. Betul tidak? Karena berdasarkan rahimnya, kasih sayangnya. Ada nilai kesungguhan di dalamnya. Kemudian ada nilai pengorbanan di dalamnya. Itu doa ibu. Kalau ayah, itu cuma satu. Nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab. Kalau ibu 3. Ada rahim, ada pengorbanan. Ini luar biasa. Dan ada bentuk kesungguhan. Kemudian doa siapa lagi? Dan doa yang berikutnya doa anak itu sendiri. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustadz Maulana. Nah ini ada pertanyaan juga dari jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Dari Instagram @laraswati1. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Habib nih ya. Bagaimana kedudukan berjihad dengan berbakti kepada orang tua ya. Karena keduanya merupakan usaha yang baik untuk bisa ke surga. Wah ini Masya Allah. Nah kita minta penjelasan dari guru kita Habib Usman. Fadhol Habib, tepuk tangan buat Habib Usman. Wan Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika ditanya di mana kedudukan berjihad dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, tinggi mana? Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ilallah. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu awalu waqtiha. Salat itu pada awal waktu atau salat dengan tepat waktu. Atau juga dijelaskan as-salatu ala waqtiha. Salatlah kamu ketika waktu zuhur. Jangan kamu salat zuhur jadiin kodok atau dijama atau digabungkan dan lain sebagainya tanpa uzur syar'i atau tanpa perjalanan dan lain sebagainya. Ini yang pertama, sholatlah kamu pada waktunya. Dan juga sholatlah kamu dengan tepat waktu. Ini yang benar, bukan sholat 5 menit sebelum asar udah sholat zuhur. Ya kan? Nanti sholat maghribnya 5 menit sebelum isya. Ini yang salah. Maka perbaikilah sholat kamu. Yang kedua, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah SAW, sahabat bertanya, "Tsumma ayyugala ya Rasulullah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbaktilah kamu terhadap orang tuamu. Jadi amalan yang pertama salat pada waktunya, yang kedua adalah berbakti kepada orang tua kamu. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Sayangilah orang tua kamu. Dekatkanlah dirimu terhadap orang tuamu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi dijelaskan bahwasanya janganlah kalian menyekutukan Allah, berbuat buruk kepada Allah, menyekutukan Allah, asyraku billah, kalian percaya kepada benda, menganggap lebih hebat daripada Tuhan kita Allah, maka dia hina. Maka ketika kita tidak menyekutukan Allah, kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dijadikan hamba Allah, insya Allah menjadi anak-anak yang saleh, salehah, bertakwa kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga baru
Qala summa ayyu ya Rasulullah. Summa qala ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, apa sih amalan yang paling hebat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baru dikatakan jihad fisabilillah. Ketika jihad fisabilillah nomor 3, berarti nomor 2-nya adalah berbakti kepada orang tua. Orang tua dulu baru jihad. Anda jihad, Anda nggak berbakti sama orang tua, Anda salah. Berarti Anda tidak mendapatkan ridhonya Allah. Kan ridho Allah fi ridho walidain, bagdullah bagdu walidain, saktullah saktu walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terhadap murkanya orang tua. Bencinya Allah terhadap bencinya orang tua. Ketika kalian tidak mendapatkan ridho orang tua kalian, kalian berjihad, maka sia-sia jihad kalian. Masya Allah. Jadi dia mencoba untuk berbuat baik dengan orang lain, tapi orang tua sendiri dicuekin. Salah. Nauzubillah. Zaman sekarang jangan jihad dengan tangan dan kekuatan kalian, tapi jihad melawan hawa nafsu kalian. Masya Itu Allah. paling hebat. Masya Allah. Udah bisa menahan jihad lawan hawa nafsu, maka belajarlah dengan Ustaz Maulana. Karena nahan nafsunya udah hebat berapa tahun. Banyak puasa soalnya. Makasih banyak, tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Ustadz Maulana boleh maju ke depan, izin Ustadz. Apa Ini ada lagi? pertanyaan dari Instagram nih, dari @Dewi Astuti. Dewi Ya. Astuti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada orang tua yang beda agama? Apakah nantinya bisa dipertemukan di surga? Kan Tuhan cuma satu katanya. Wah. Gimana ya? Bisa dipersatukan nggak ya? Kayaknya bingung nih jawabannya nih. Kalau gitu gini aja deh Ustadz ya. Kalau jawabannya masih digantung, mendingan ntar aja sekalian. Setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.